Kejadian ini sudah lama, sekitar awal tahun 2000-an. Waktu itu rasanya kalau ada orang mati muda atau mendadak, mesti arwahnya bakal mengganggu orang-orang, minimal menampakkan diri di sekitar lokasi. Salah satunya cerita tentang kematian Mbak Santi. Jadi waktu itu sedang rame-ramenya musim layangan. Anak-anak SD, SMP, sampai bapak-bapak semua main layang-layang. Nah, Mbak Santi ini punya adik laki-laki namanya Agung. Teman-teman Agung waktu itu semuanya punya layang-layang. Si Agung juga pingin punya layang-layang. Dia minta kepada Mbak Santi untuk mencarikan bambu. Karena sayangnya Mbak Santi, akhirnya pagi harinya dia pergi mencari bambu buat Agung. Bambu yang mau diambil Mbak Santi ini posisinya ada di sebelah sungai yang biasa dipakai mandi perempuan. Jadi Mbak Santi mandi dulu. Setelah itu dia memakai handuk, terus berjalan membawa pisau buat mengambil bambu. Waktu itu ibu-ibu yang lagi mandi sudah mengingatkan untuk menyuruh orang lain saja. Tapi Mbak Santi tidak mau. Dia mengambil sendiri bambu itu. Malangnya, waktu dia berusaha memotong bagian tengah bambu, ternyata ada kabel listrik di sela antar bambu. Tidak sengaja, kabel itu kepegang Mbak Santi. Kata ibu-ibu waktu itu kabelnya langsung melilit tangannya. Mirip ular sedang mengikat mangsa. Mbak Santi langsung kejang-kejang dan jatuh. Ibu-ibu yang melihatnya cuma bisa berteriak. Tidak lama kemudian, ada bapak-bapak datang langsung mematikan aliran kabel. Tapi sayangnya, nyawa Mbak Santi tidak tertolong. Lokasi sungai ini cuma 20 meter dari puskesmas. Mbak Santi sempat kelihatan melek seperti ekspresi orang baru bangun tidur waktu dibawa warga ke dalam puskesmas. Tapi baru 5 menit direbahkan di ranjang perawatan, Mbak Santi meninggal dunia. Waktu itu, aku sendiri sempat melihat kondisi Mbak Santi. Maklum, orang desa, kalau ada kejadian, rebutan untuk jadi penonton. Tidak sampai 10 menit setelah meninggal, badan Mbak Santi yang awalnya normal, tiba-tiba berubah jadi hangus, mirip korban kebakaran. Warga makin banyak yang penasaran waktu itu. Tapi Pak Mantri marah-marah terus mengusir warga keluar dari puskesmas. Siang itu Mbak Santi dimakamkan di pemakaman umum desa. Malam harinya barulah kejadian-kejadian aneh mulai dialami warga. Yang pertama dialami Pak Sunar. Waktu itu dia lagi kebelet buang air besar. Jadi malam-malam keburu lari ke sungai di dekat puskesmas. Sungai ini masih satu aliran sama sungai tempat Mbak Santi kesetrum. Pak Sunar langsung saja jongkok di sungai sambil merokok lintingan. Sarungnya dia gantung di dekat tembok musola kecil di samping sungai. Setelah buang hajat, Pak Sunar berdiri mau mengambil sarung. Tidak sengaja, dia seperti melihat orang duduk di dekat musola. Karena penerangan waktu itu cuma pakai lampu dop 5 watt, Pak Sunar kurang begitu jelas melihat siapa yang duduk. Dia cepat-cepat mengambil sarung, terus dipakainya, khawatir yang duduk orang perempuan. Waktu Pak Sunar mendekat, benar saja, ternyata memang anak perempuan. Mau ke sungai nak? Pak Sunar menyapa gadis perempuan yang duduk di samping musola. Ucapan Pak Sunar cuma dibalas anggukan oleh perempuan itu. Pak Sunar tidak curiga sama sekali. Dia lalu pamit pulang sambil menyalakan rokok. Baru sedotan pertama, Pak Sunar langsung ingat kalau yang disapanya tadi adalah Mbak Santi. Kebetulan Pak Sunar ikut mensolatkan Mbak Santi siang harinya. Tanpa melihat ke belakang, Pak Sunar langsung lari terpuntal-puntal. Pagar tinggi puskesmas dilompatinya hanya dengan satu gerakan. Ada lagi kejadian yang menimpa Mas Arifin. Sekitar malam ketiga setelah kematian Mbak Santi, waktu itu Mas Arifin mencari teman-temannya. Biasanya malam minggu gengnya membuat acara-acara bakar-bakaran. Yang dibakar bisa ayam, entok, atau kelinci. Pokoknya hewan peliharaan yang tidak dimasukkan oleh pemiliknya. Tapi sudah keliling kampung, Mas Arifin tidak bertemu sama sekali dengan batang hidung teman-temannya. Sampai akhirnya Mas Arifin melewati puskesmas.
Dia mencium bau hangus mirip bau arang dibakar. Mas Arifin mengira itu teman-temannya yang sedang membakar arang untuk bakar-bakaran. Wah, asik ini, pikir Mas Arifin. Dia langsung melompati pagar puskesmas. Mencari-cari ke sudut belakang, kiri dan kanan, tapi tidak tampak teman-temannya di sana. Mas Arifin lalu mengikuti aroma hangus yang diciumnya sejak dari depan puskesmas. Aromanya mengarah ke ruang pemeriksaan. Mas Arifin berhenti di sana. Aroma itu semakin kuat, tapi Mas Arifin tidak yakin itu berasal dari aktivitas bakar-bakaran. Dia sempat mengintip ke celah jendela. Samar-samar ruangan terlihat kosong, hanya ada kasur panjang dan meja administrasi. Mas Arifin yakin bau hangus itu dari dalam. Dia juga khawatir ada kebakaran dari dalam ruangan perawatan. Karena tidak menemukan apapun, Mas Arifin beranjak pulang. Ketika wajahnya menengok ke kanan, sudah ada seorang wanita yang berdiri di sampingnya. Tubuhnya hangus dengan bagian-bagian yang merekah berwarna merah. Hanya matanya yang terlihat putih besar melotot ke arah Mas Arifin. Tidak menunggu lama, Mas Arifin berteriak-teriak sambil berlari. Pagar besi yang terkunci sempat ditabraknya sampai rusak engselnya. Mbak-mbak perawat yang waktu itu lupa namanya juga sempat cerita. Kalau sore hari sebelum puskesmas tutup, dia sempat melihat ada seorang wanita yang duduk di kursi antrian. Kebetulan Mbak perawat jadi orang terakhir yang pulang dari puskesmas. Mbak perawat sempat menegur perempuan yang duduk sendirian itu, tapi wanita itu tidak menjawab. Hanya duduk saja sambil menunduk. Mbak perawat juga merasa aneh, karena melihat wanita itu cuma menggunakan kain jarik yang menutupi bagian tengah tubuhnya. Karena tidak merespon, Mbak perawat berniat memanggil Pak Gonto. Kebetulan Pak Gonto ini magersari kebun di sebelah puskesmas. Waktu Mbak perawat mau keluar dari pintu puskesmas, ada suara yang meneriaki telinganya. "Sudah, pulang sana." Mbak perawat melihat ke belakang, tapi tidak ada apa-apa. Baru selangkah mengeluarkan kaki, di depan pintu sudah ada perempuan tadi, tapi dengan tubuh hangus dan masih memakai jarik. Mbak perawat itu langsung lemas dan pingsan di dekat pintu. Klimaks dari kejadian ini berakhir tepat di malam ke-7. Kali ini Pak Gonto yang mengalaminya. Selain jadi magersari kebun, sebulan sekali Pak Gonto diminta ikut membersihkan puskesmas. Karena sejak pagi sibuk di kebun, Pak Gonto baru mulai bersih-bersih setelah maghrib. Sekitar pukul 10 malam, semua pekerjaannya baru beres. Mulai dari mencabuti rumput di pavingan parkiran sampai menyapu kamar-kamar. Ketika akan mengunci pintu ruang tengah, Pak Gonto bertemu dengan sosok Mbak Santi. Dia duduk terdiam di kursi sambil menatap ke kamar perawatan. Pak Gonto yang sejak kecil sering diajak ayahnya bertemu dengan bangsa lelembut membuatnya tidak takut sama sekali. Dia malah membuka plastik berisi tembakau dan melintingnya di dekat Mbak Santi. "Sudah nak, yang ikhlas, ini bukan alammu. Pulang saja ke tempatmu." Pak Gonto menasehati sosok Mbak Santi yang masih termenung. Anehnya, tidak lama kemudian Mbak Santi justru menangis. Suara sesenggukannya terdengar menggema di dalam ruang tunggu. Kepala sosok Mbak Santi lalu menunduk. "Kasihan orang tuamu." Malu mendengar anaknya gentayangan terus, Pak Gonto melanjutkan ucapannya sambil menghembuskan asap. Tangis sosok Mbak Santi terdengar semakin menggema. Dia lalu berdiri dan berjalan ke arah ruang perawatan. Sosok itu lalu menghilang ke dalam gelapnya ruang itu. "Saya pamit, Pak," suara Mbak Santi sesaat setelah sosoknya menghilang. Pak Gonto mengangguk, lalu beranjak dari duduknya, ditutupnya pintu puskesmas sambil berdoa agar arwah Mbak Santi tenang. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi orang-orang yang melihat sosok Mbak Santi di sekitar puskesmas. Ada memang yang bercerita sempat melihat wanita melambaikan tangan di dekat puskesmas. Tapi tidak ada yang bisa memastikan apakah itu Mbak Santi atau bukan.